Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali bisa bertemu dalam rangka pembinaan terkait masalah akhlak. Ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan 9 keutamaan akhlak mulia, ya, dalam beberapa kali pertemuan. Ya. Mudah-mudahan keutamaan akhlak ini yang sudah kita sampaikan benar-benar menjadi perhatian kita semua dan menjadi karakter kita dalam keseharian kita. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita ingin jelaskan 2 jenis akhlak, ya. Sebagai pengantar awal, mari kita perhatikan dahulu, ya, apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak yang terpuji kepada kalian. Jadi sebagian manusia memang sudah mendapatkan, ya, dari awalnya jibilli sebagai watak asli akhlak-akhlak terpuji, ya. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian, kepada kita semua. Ya. Jadi intinya bahwa Allah Ta'ala telah membagikan akhlak-akhlak terpuji kepada masing-masing orang. Maka jika demikian, ya, selaiknya sebagaimana kita bersemangat sembari bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam mencari rezeki, demikian pula semestinya sikap kita ketika mengupayakan akhlak mulia dalam diri kita. Ya. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di atas juga menjelaskan bahwa layaknya kondisi ekonomi seseorang yang fluktuatif, demikian pula taraf kemuliaan akhlak seseorang pun fluktuatif, turun naik. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa meminta akhlak yang baik, akhlak terpuji, dan berlindung dari akhlak yang buruk. Ya. Maka perhatikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Al-Ashaj bin Abdul Qais radhiyallahu an. Ya Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh al-hilma wal anah. Wahai Ashaj, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya pada dirimu ada 2 perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Mendengar itu Al-Asad pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kedua perangai tersebut adalah hasil usahaku? Ataukah Allah yang telah menjadikannya sebagai watak asliku? Rasulullah pun menjawab, balillahu jabalaka alaihima. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kedua perangai tersebut terpatri sebagai watak aslimu. Ya. Al-Asad pun berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 2 perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sebagai watak asliku. Nah, ini jadi setiap kita tuh ada watak asli, ya, karakter yang sudah melekat sejak lahir yang nampak pada keseharian orang tersebut, ya. Sehingga kalau dia bina, dia jaga, itu nggak terlalu sulit untuk membina dan menjaganya, karena itu adalah watak asli orang tersebut. Sementara yang kedua ada, ya, yang namanya muktasab, diusahakan dan diperjuangkan untuk mendapatkannya. Jadi kalau tadi watak asli, insya Allah tinggal kita jaga, kita pelihara, insya Allah dia akan tetap bersama kita. Tapi kalau diabaikan, dia juga bisa hilang sebenarnya.
Rasulullah SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan dinilai sebagai hadis hasan oleh Syekh Albani. Para santri, para siswa sekalian, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "May yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia penyabar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau seseorang memang berusaha, ya, bagaimana dia terus memperindah akhlaknya, ya, insya Allah dia akan menjadi indah akhlaknya. Begitu juga barang siapa yang berusaha bersabar, ya, insya Allah dia juga akan menjadi orang yang penyabar, ya, karena dia berusaha, ya, muktasab, dia usahakan, diperjuangkan untuk mendapatkannya. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwa orang yang tadinya mungkin pemarah bisa berubah menjadi penyabar jika ia berusaha melatih dirinya untuk itu. Maka oleh karena itu para santri, para siswa sekalian, hendaknya seseorang senantiasa berusaha menghiasi dan membiasakan dirinya dengan akhlak yang mulia, ya. Janganlah ia mengatakan, saya memang begini orangnya, tabiat dan watak saya memang seperti ini, bagaimana bisa dirubah dan segala macam. Ya, jangan seperti itu. Kalau ternyata ada sesuatu yang buruk melekat dalam adab dan akhlak kita, maka berusahalah untuk memperbaikinya. Para santri, para siswa sekalian, maka seandainya perangai tidak dapat diubah, watak buruk tidak bisa diperindah, lalu untuk apa Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW memotivasi kita untuk berakhlak mulia? Hal ini tentulah karena setiap orang memiliki peluang untuk mengubah akhlaknya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Maka melatih dan membiasakan dirinya untuk menjadi semakin baik, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya. Maka apabila ia memiliki kesadaran untuk mengubahnya, insya Allah dia akan menjadi baik, ya. Maka dua macam akhlak, ya, ada yang bawaan sejak lahir yang disebut jibili, ada yang muhtasab yang harus diusahakan dan diperjuangkan dalam mendapatkannya. Lalu, ya, bagaimana supaya kita bisa memperbaiki akhlak kita? Ya, di antara cara mengupayakan terbentuknya akhlak yang baik pada diri seseorang, antara lain, ya, memang kita harus berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat kita, berusaha bagaimana supaya akhlak kita menjadi baik. Kemudian kita juga belajar tentang akhlak mulia serta mempelajari faktor-faktor yang membentuk menjadi akhlak mulia, ya. Kemudian kita juga hendaknya mengenali akhlak yang buruk sehingga ia mampu untuk menghindarinya atau menghilangkan dari dirinya, ya. Dan juga tentu berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan akhlak-akhlak mulia yang telah ia ketahui dalam perilaku kesehariannya. Dan juga insya Allah kalau kita mengajak orang lain untuk berakhlak mulia, sehingga dirinya pun ikut terpacu untuk mempraktekannya, ya. Ada teman yang sama-sama menjaga akhlak, ya. Kalau kita sendiri mungkin agak berat, ya, karena lingkungan, ya, tidak mendukung dengan apa yang kita usahakan. Jadi ini antara lain beberapa cara kita memperbaiki akhlak kita. Insya Allah, ya, dalam buku Kitabul Jami' ini nanti akan banyak sekali, ya, kita mendapatkan, ya, bagaimana kita mewujudkan akhlak mulia, ya, dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan, ya, kajian-kajian berikutnya benar-benar menghantarkan kepada kita
untuk menjadikan kita manusia-manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.